Di tanah Madura, berdirilah kerajaan Bangkalan yang dipimpin seorang raja yang berkuasa. Pada suatu hari, Baginda Raja berkunjung ke desa Pocong untuk melihat keadaan rakyatnya. Di desa itulah ia bertemu dengan seorang gadis yang dikenal sebagai bunga desa bernama Nye Pocong. Hei gadis, angkat kepalamu. Siapa namamu? Siapa namamu? Hamba Nye Pocong, Paduka. Mulai hari ini, kamu yang temani aku berkeliling desa. Baik, Paduka. Pertemuan itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup Nye Pocong. Karena dengan kekuasaannya, Raja Bangkalan menjadikan Nye Pocong sebagai istrinya. Hingga suatu hari, hingga seorang putra dari hubungan mereka itu. Paduka, lihatlah putra kita. Siapakah nama yang akan Paduka berikan? Namanya adalah Kelesa. Namun, tidak lama setelah kelahiran putra mereka, Raja Bangkalan kembali ke keraton dan meninggalkan Nye Pocong bersama anaknya di desa Pocong. Kepergian itu terjadi tanpa kepastian dan tanpa janji untuk kembali. Sejak hari itu, Raja tidak pernah lagi mengunjungi desa tersebut. Paduka, apakah Paduka akan segera kembali? Mungkin akan lama. Lalu bagaimana dengan kita? Rawat dia dengan baik. Nye Pocong pun membesarkan Kek Lesap seorang diri dengan perasaan kecewa yang ia pendam. Ia tidak pernah menceritakan siapa ayah Kek Lesap sebenarnya. Karena itulah, Kek Lesap tumbuh besar tanpa mengetahui asal-usulnya sendiri. Lesap, kamu ini jago sekali. Jago silat sampai main perang-perangan. Betul, kami jadi penasaran ayahmu itu siapa? Jangan-jangan ayahnya cuma pengembara yang lewat lalu pergi begitu saja. Atau mungkin dia malu punya anak sepertimu. Sebagai seorang pemuda yang mulai beranjak dewasa, Kek Lesap merasa malu dan tersinggung dengan pertanyaan itu. Ia tidak pernah tahu siapa ayahnya. Selama ini, ibunya selalu menghindar setiap kali ia bertanya. Perasaan penasaran dan marah akhirnya membuatnya berlari pulang ke rumah. Katakan saja, Bu. Memangnya menyebut nama ayah sesuai itu? Lesap, ayahmu bukan orang biasa. Lalu siapa, Bu? Ayahmu adalah Paduka Raja. Apa? Paduka Raja? Lalu, di mana dia? Kenapa dia meninggalkan kita, Bu? Baik, jika Ibu tidak mau memberitahu, aku akan cari tahu sendiri. Pendek cerita, Kek Lesap pergi ke kota Bangkalan dan tiba di alun-alun, di mana dia melihat keraton yang indah. Ia mencoba melamar menjadi pekerja di sana, dan akhirnya Kek Lesap menjadi pekerja yang bertugas memberi makan kuda milik raja. Suatu ketika, Kek Lesap sedang membersihkan kandang setelah mengurus kuda-kuda milik sang raja. Saat itu juga, Raja Bangkalan yang tengah mengamati keadaan keraton tengah berjalan ke arah Kek Lesap. Ia penasaran dengan anak muda yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Siapa dia? Hamba mendengar ia baru datang, Paduka, mengirimkan selamat. Panggil dia kemari.
Aku baru melihatmu di sini. Siapa namamu? Desa Paduka. Asalmu? Desa Pocong Paduka. Orang tuamu? Ini Pocong Paduka. Mendengar nama itu kembali, seperti membuka kembali masa lalu yang telah lama ia kubur. Raja Bangkalan kini yakin bahwa pemuda di hadapannya adalah darah dagingnya sendiri. Namun, sebagai seorang raja, ia tidak bisa mengakui kesalahan dan hubungan lamanya begitu saja. Ia memilih menahan diri. Baik, kembalilah bekerja. Di sisi lain, Kek Lesap merasa bangga bisa berada dekat dengan Raja Bangkalan. Dalam hatinya, ia mulai yakin bahwa lelaki di hadapannya adalah ayahnya. Namun, ia tidak mendapatkan pengakuan. Hanya diberi pekerjaan biasa sebagai pelayan istana. Datang suatu hari, atas perintah Raja Bangkalan, Kek Lesap dipindahkan ke Duko dan diberi tempat tinggal di sana. Di mata orang-orang, ia terlihat seperti kepercayaan. Namun sebenarnya, Raja ingin menjauhkan Kek Lesap dari istana. Di Duko, Kek Lesap hidup sederhana. Beberapa pemuda yang mengetahui kemampuannya meminta diajari pencak silat. Muridnya semakin bertambah. Ia juga membantu orang sakit hingga namanya semakin dihormati. Kabar tentang pengaruh Kek Lesap sampai ke telinga raja. Ia mulai merasa khawatir. Penjaga pun ditempatkan di sekitar Duko untuk mengawasi keadaan. Dan ketika melihat adanya pengawal kerajaan untuk memata-matai, Kek Lesap akhirnya mengerti. Ia tidak benar-benar dipercaya. Kek Lesap kini mengerti bahwa sang raja tidak pernah benar-benar mengakuinya sebagai putra. Karena itu, ia memilih pergi ke Pajudan untuk menenangkan diri dan memperdalam ilmunya. Di sanalah ia berlatih lebih keras hingga memperoleh senjata pusaka kodik cerancam. Dan sejak saat itu, pengikutnya semakin banyak dan dalam hatinya tumbuh tekad untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Setelah meninggalkan Duko dan memperdalam ilmunya, Kek Lesap tidak lagi sekedar pemuda desa. Ia kini memiliki pengikut. Ia memiliki kekuatan dan ia memiliki tujuan. Langkah pertamanya adalah wilayah timur Madura.
Pertempuran yang terjadi hanya semalam itu membuat Kek Lesap memberi nama wilayah tersebut sebagai Songenep atau sering kini disebut juga Sumenep. Paduka, saya membawa kabar bahwasanya Ki Lesap dan tentaranya akan melewati Pamekasan. Kita diminta untuk tidak mengalaminya. Kelesap telah menghancurkan Sumenep. Kita harus pergi dari kota ini sebelum kota ini akan hancur. Tanpa pertempuran, wilayah Pamekasan pun ditinggalkan oleh rajanya karena hanya ditaklukkan dengan sebuah peringatan. Kek Lesap menamai wilayah itu Mekasan, yang kemudian dikenal sebagai Pamekasan. Paduka, saya mendengar bahwasannya Senarwati Ki Lesap akan menguasai kota Sampang. Perintahkan kepada seluruh rakyat, kita harus pergi dari kota ini dan cari tempat berlindung. Siap. Karena wilayah Sampang dilewati tanpa adanya perlawanan, maka wilayah itu kini dinamai Sampang atau lewat. Paduka, kabar mata-mata bahwasanya Ki Lesap telah tiba di Bilega. Kemungkinan tiba di sini esok hari. Orang seperti Kek Lesap itu tidak pantas dilawan dengan kekerasan. Jika kita memaksa, kita akan kalah. Lantas bagaimana cara untuk melakukannya, Baginda? Saya pernah bermimpi bahwasannya kekuatan Kek Lesap itu akan melemah jika dihadapi dengan perempuan. Kita membuat pesta penyambutan dan panggil para penari seolah-olah kita sudah menyerah. Siap, laksanakan, Baginda. Apa ini? Kenapa begitu ramai? Ki Lesap, Baginda Raja Bangkalan telah menyerah sebagai tanda perdamaian. Baginda menyerahkan putrinya untuk menyambutnya. Kek Lesap tidak mengetahui bahwa perempuan itu bukanlah putri raja, melainkan hanya sekelompok penari yang disuruh menyamar. Lesap, Bangkalan sudah berada di tangan kita. Mari kita rayakan kemenangan ini. Benar, kita sudah bertempur berhari-hari. Sudah lelah sejenak. Termakan rayuan pengikutnya yang sudah lelah bertarung. Akhirnya Kek Lesap memutuskan untuk menikmati perjamuan dan beristirahat sejenak sebelum ia bertemu sang raja. Baginda! Tangkap dia! Bangkalan! Malam itu, Bangkalan dipenuhi sorak kemenangan. Raja Bangkalan menyatakan bahwa Kek Lesap telah kalah dengan ucapan "hengkah laan" yang berarti
kamu kalah. Dari ucapan itulah nama Bangkalan kemudian dikenal. Namun saat hendak dihukum, Kek Lesap tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Para pengikutnya tidak seberuntung itu. Mereka ditangkap dan menerima hukuman dari pasukan Bangkalan. Hilangnya Kek Lesap menjadi tanda tanya bagi banyak orang. Tidak ada yang benar-benar tahu kemana ia pergi. Sejak saat itu, kisahnya terus diceritakan sebagai bagian dari sejarah dan legenda di Madura. Promise that the boy's gonna love